agak eksis ya. Berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau go eksis. Berkati. Membaca kami. Besok ya. Amin. Bye-bye. Shalom semua adik-adik Go Eksis. Terima kasih Arin sudah pimpin doa. Nah teman-teman, sama-sama kita puji Tuhan yuk. Biar semangat, kita bangkit berdiri dan kita nyanyiin lagu ini. Sama-sama ikutin gerakan kakak ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Wih, semua pasti udah lebih semangat karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kita nyanyiin lagu ini ya dengan lebih semangat lagi. Ikutin gerakan kakak. Katakan cuip. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sama-sama. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah teman-teman, sekarang kita duduk ya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapin hati kita buat dengar firman Tuhan. Kita duduk, kita lipat tangannya, kita siapin hati kita yuk. Kita mau datang sama Tuhan Yesus.
ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami mau dengar-dengaran. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, di hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir, Engkau beribadah bersama-sama dengan kami. Kami bersuka cita, kami merasakan damai karena kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami, telinga kami, dan pikiran kami. Kami mau duduk diam. Ajar kami Tuhan mengasihi firman-Mu Tuhan dan melakukannya Tuhan, biar Engkau yang mampukan kami Tuhan. Teman-teman yang siap dengarkan firman, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, teman-teman yang udah siap, kita panggilin yuk. Ada satu kakak kita yang mau cerita. Siapa itu? Kita panggilin Cistisa. Halo adik-adik Goeksis, hari ini kita mau jalan-jalan nih ke suatu tempat. Adik-adik tahu nggak tempat ini namanya apa? Itu loh, yang ada piramidnya. Bangunan yang atasnya lancip seperti segitiga. Coba tebak, di mana ini ya? Pinter. Sekarang kita ada di Mesir. Mau ngapain kita ya di Mesir? Kita mau cari Yusuf di Mesir. Adik-adik masih ingat nggak sama Yusuf? 2 minggu yang lalu, Kak Agnes sudah cerita tentang Yusuf. Kita ingat-ingat lagi sedikit ya.
Adik-adik masih ingat nggak? Yusuf punya 10 kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki. Yusuf disayang banget sama ayahnya, yaitu Bapak Yakub. Bapak Yakub kasih hadiah ke Yusuf. Apa itu? Masih ingat kan? Jubah yang maha indah, jubah yang bagus banget. Tapi kakak-kakaknya Yusuf iri sama Yusuf. Mereka ambil jubahnya Yusuf, terus mereka buang Yusuf ke dalam sumur yang kering. Lalu Yusuf dijual ke pedagang Midian untuk dijadikan budak di Mesir. Tapi kakak-kakaknya bohong. Kakak-kakaknya bilang ke ayahnya kalau Yusuf sudah meninggal dimakan hewan buas. Padahal Yusuf dibawa pergi ke Mesir untuk dijadikan budak. Tuh, Yusuf dibawa ke Mesir. Ada piramidnya kan? Di Mesir, Yusuf kerja jadi budak di rumah Potifar. Potifar itu adalah kepala pengawalnya raja. Walaupun jadi budak, Yusuf tetap bersuka cita. Yusuf nggak mengeluh, Yusuf bekerja dengan rajin. Tapi suatu hari, Yusuf difitnah. Istri Potifar bilang kalau Yusuf itu jahat. Padahal Yusuf nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Akhirnya Yusuf dipenjara walaupun dia nggak salah. Tapi di penjara, Yusuf ketemu sama pembuat minuman raja dan pembuat makanan raja. Pembuat minuman raja dan pembuat makanan raja dua-duanya bermimpi. Dan dengan bantuan Tuhan, Yusuf bisa mengartikan arti dari mimpinya pembuat minuman raja, juga arti dari mimpinya pembuat makanan raja. Gak lama sesudah itu, Firaun, kalian tahu siapa itu Firaun? Firaun itu sebutan untuk Raja Mesir. Firaun juga bermimpi. Di dalam mimpinya, Firaun lihat ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan sama 7 ekor lembu yang kurus. Lalu di mimpinya itu juga Firaun lihat ada 7 bulir gandum yang gemuk dimakan sama 7 bulir gandum yang kurus. Firaun bingung, apa ya arti dari mimpinya ini? Dia panggil semua orang di Mesir. Dia tanya, ada nggak ya yang bisa mengartikan mimpinya dia? Tetapi nggak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Firaun bilang, masa di antara semua orang-orang yang pandai di seluruh Mesir, nggak ada satu orang pun yang bisa kasih tahu aku apa arti dari mimpiku? Kemudian juru minuman, yaitu pembuat minuman Firaun, ingat kalau dulu dia pernah bertemu dengan Yusuf di penjara. Akhirnya pembuat minuman bilang begini, Tuanku Firaun, saya tahu ada seorang anak muda bernama Yusuf, dia bisa mengartikan mimpi. Kemudian Yusuf dibawa menghadap Firaun. Yang mana Yusuf? Yang ini Yusuf. Firaun bertanya sama Yusuf, apa benar kamu bisa memberitahu arti dari mimpiku? Kata Yusuf, bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan yang akan memberitahu apa mimpi dari tuanku itu. Kemudian Yusuf kasih tahu arti dari mimpi. Karena Yusuf sudah dikasih tahu sama Tuhan apa arti dari mimpinya Firaun. Arti dari mimpi itu adalah akan ada 7 tahun masa kelimpahan. Ada banyak sekali bahan makanan sampai lebih-lebih di 7 tahun itu. Kemudian setelah 7 tahun masa kelimpahan, ada 7 tahun masa kelaparan. Di waktu itu gak ada makanan, semuanya lapar. Lalu
Firaun bilang, "Jadi, kita harus bagaimana kalau ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan?" Kata Yusuf, "Kalau begitu, selama masa kelimpahan, kita harus kumpulin semua makanan-makanan yang berlebih. Kita simpan untuk jadi persediaan makanan. Supaya nanti, waktu 7 tahun masa kelaparan, kita masih punya makanan." Firaun bilang, "Wah, kamu hebat sekali. Luar biasa kamu. Benar-benar kamu disertai sama Tuhan. Kalau begitu, sekarang aku angkat kamu menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Kamu menjadi wakilku, dan semua orang di Mesir harus tunduk sama kamu," kata Firaun. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Kemudian, lihat. Yusuf menyuruh orang-orang Mesir untuk mulai mengumpulkan bahan-bahan makanan. Bahan-bahan makanan yang berlebihan semuanya disimpan di satu tempat untuk jadi persediaan bahan makanan. Tapi Yusuf yang mana ya? Ini dia Yusuf. Sekarang Yusuf sudah bagus ya bajunya. Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Adik-adik, Yusuf ngalamin hal yang gak enak. Dia dibuang ke sumur, terus dijual jadi budak, terus sesudah itu dia masih aja di penjara. Tapi Yusuf gak mengeluh sama Tuhan. Yusuf tetap bersukacita, dia tetap sabar dan percaya kalau Tuhan pasti menolong dia. Akhirnya, Tuhan tolong Yusuf gak? Ya, Tuhan tolong Yusuf dengan cara kasih tahu apa arti mimpinya Firaun. Akhirnya, Yusuf dijadikan penguasa di Mesir. Sama-sama kita baca dulu yuk ayat hafalan kita hari ini. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Kita lanjut ya. Setelah 7 tahun masa kelimpahan, datanglah 7 tahun masa kelaparan. Semua orang kelaparan, gak punya makanan. Juga termasuk keluarga Bapak Yakub. Bapak Yakub bilang sama anak-anaknya, "Aku dengar di Mesir masih ada persediaan makanan. Kalian pergi ya ke Mesir, beli bahan makanan di Mesir." Sementara itu, di Mesir, karena Yusuf sudah menyuruh orang-orang Mesir untuk mengumpulkan makanan, di Mesir jadinya masih banyak deh makanannya. Lihat, sampai berkarung-karung ya, masih banyak. Semua orang dari mana-mana pergi ke Mesir buat beli makanan. Yang ini Yusuf. Ini pegawainya Yusuf yang bantuin jual makanan. Dan ini, siapa ini? Ini adalah anaknya Yusuf, namanya Manasye. Kemudian Manasye bilang, "Ayah lihat, itu sepertinya bukan orang-orang Mesir. Siapa itu ya yang datang?" Siapa yang datang? Yang datang adalah saudara-saudaranya Yusuf. Yusuf kaget. "Hah? Mereka itu adalah kakak-kakak aku." Yusuf ingat, waktu itu kakak-kakaknya jahat sama dia. Kakak-kakaknya sudah menjual Yusuf untuk jadi budak di Mesir. Tetapi kakak-kakaknya ini tidak kenal sama Yusuf yang sekarang. Karena Yusuf yang sekarang sudah pakai baju yang bagus, Yusuf juga sudah besar, jadi penguasa di Mesir. Kakak-kakaknya tidak tahu kalau itu adalah Yusuf. Mereka kira
Yusuf adalah orang Mesir. Tapi Yusuf belum mau kasih tahu kalau dia adalah Yusuf. Yusuf mikir dalam hati, aku mau uji dulu kakak-kakakku. Aku mau tahu apakah mereka masih jahat seperti dulu atau sudah bertobat. Akhirnya Yusuf balik badan dan Yusuf bilang, "Siapa kalian? Mau apa kalian ke sini? Jangan-jangan kalian orang jahat ya?" Kakak-kakaknya bilang, "Bukan Tuan, kami bukan orang jahat. Kami ke sini untuk beli bahan makanan. Kami ini adalah 12 bersaudara. Tapi kami cuma datang ber-10 karena adik kami yang paling kecil ada di rumah dan adik kami yang satu lagi sudah tidak ada." Wah, mereka nggak tahu ya kalau adik yang mereka bilang sudah nggak ada itu sebenarnya ada di depan mata mereka sendiri, yaitu Yusuf. Yusuf sedih mendengarnya. Dia juga kangen sama kakak-kakaknya. Tapi Yusuf belum mau bilang kalau dia adalah Yusuf. Akhirnya Yusuf tanya lagi, "Apa buktinya? Kalau kalian ini memang benar 12 bersaudara, apa buktinya kalau kalian ini tidak bohong?" Oke, sekarang begini. Kalian boleh beli bahan makanan, tetapi waktu nanti kalian balik lagi ke sini untuk beli lagi, kalian harus bawa adik kalian yang paling kecil. Mereka kaget. "Hah? Kita harus bawa Benyamin? Pasti ayah tidak akan mengizinkan untuk Benyamin dibawa ke sini." Tapi Yusuf bilang, "Ingat ya, lain kali kalau kalian mau beli lagi makanan ke sini, kalian harus bawa adik kalian yang paling kecil. Barulah aku bisa percaya kalau kalian memang berkata jujur. Sekarang kalian boleh bawa pulang makanan, tapi nanti harus balik lagi dengan adik kalian." Akhirnya, bahan makanan yaitu gandum yang dibeli sama kakak-kakak Yusuf sudah habis. Sekarang Bapak Yakub suruh mereka untuk balik lagi ke Mesir untuk beli makanan lagi. Tapi salah satu dari kakak Yusuf, yaitu yang namanya Yehuda, bilang, "Ayah, tapi kata Tuan penguasa Mesir, kita harus kembali lagi dengan membawa Benyamin. Barulah kita boleh beli makanan." Kata ayahnya, "Tidak boleh. Aku sudah kehilangan Yusuf. Kalian tidak boleh bawa Benyamin. Takutnya nanti Benyamin hilang di jalan. Tidak boleh, Benyamin tidak boleh dibawa." Tapi kata Yehuda, "Ayah, aku janji, aku yang akan jaga Benyamin baik-baik. Aku janji, pasti Benyamin bisa pulang lagi dengan selamat." Akhirnya, mereka semua kembali ke Mesir bersama dengan Benyamin. Kalian bisa tebak nggak yang mana Benyamin, adik yang paling kecil? Yang ini Benyamin. Yusuf melihat saudara-saudaranya semua datang. Bahkan ada Benyamin juga. Yusuf merasa sangat senang. Yusuf kasih makanan yang banyak dan enak-enak untuk mereka semua. Kakak-kakak Yusuf keheranan. Wah, kenapa ya kita dikasih makanan yang enak-enak? Bahkan Benyamin juga heran karena dia dikasih makan 5 kali lebih banyak daripada kakak-kakaknya. Wah, pokoknya banyak deh makanannya. Yusuf senang sekali bisa melihat kakak-kakaknya dan juga bisa bertemu lagi dengan Benyamin. Setelah sudah lama sekali nggak ketemu sama mereka. Tapi Yusuf tetap belum mau bilang kalau dia sebenarnya adalah Yusuf.
karena Yusuf punya rencana. Kemudian kakak-kakak Yusuf sudah beli bahan makanan dan siap-siap untuk pulang lagi ke rumah mereka. Diam-diam Yusuf bilang sama pegawainya, "Kamu taruh piala aku ke dalam karung punya Benyamin. Tapi diam-diam ya, jangan sampai ketahuan sama mereka. Kamu harus taruh pialaku ke dalam karungnya Benyamin." Wah, ada apa ya? Apa ya yang direncanakan sama Yusuf? Jadi, Yusuf belum mau kasih tahu ke saudara-saudaranya kalau dia adalah Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf punya rencana. Dia mau tahu dulu nih, kakak-kakaknya sudah bertobat atau masih jahat seperti dulu ya. Yusuf juga suruh pegawainya buat masukin pialanya ke karung Benyamin. Buat apa ya? Adik-adik mau tahu? Ceritanya bersambung di Go Eksis 2 minggu lagi. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sama seperti Yusuf, aku mau belajar menjadi anak Tuhan yang bersuka cita dan tidak mengeluh. Waktu aku dapat hal-hal yang kurang enak, aku mau bersabar, tidak mengeluh, juga mau terus berdoa dengan tekun. Aku percaya Tuhan bekerja dalam segala hal buat mendatangkan kebaikan untuk aku. Aku tahu Tuhan selalu sayang dan pelihara aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita ucapkan sekali lagi yuk. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, sampai ketemu lagi di Go Eksis minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.